Pagi, saudaraku, percaya kepada Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari penurutan terhadap kehendak Tuhan. Tidak hanya percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berlindung kepada Tuhan, itu semua tidak bisa dipisahkan dari kehidupan penurutan terhadap kehendak Allah. Seseorang tidak bisa percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan berharap pertolongan Tuhan kalau tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan, dan menghidupi kebenaran Tuhan. Ini tolong digarisbawahi, saudaraku, supaya kalian dapat poinnya dulu. Jadi saya ulang, seseorang tidak bisa percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan berharap pertolongan Tuhan kalau tidak hidup di dalam kesucian Tuhan dan tidak berjuang menghidupi kebenaran Tuhan. Dan kalau masih terikat dengan kesenangan dunia, itu susah. Jadi kalau orang masih hidup di dalam dosa, dia pasti mencintai dunia. Orang yang mencintai dunia pasti tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dan orang seperti ini tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan benar. Sehingga ia tidak bisa atau tidak pantas dan tidak layak berlindung kepada Tuhan, saudaraku. Kita harus sampai pada penghayatan sehingga kita bisa berkata dengan tulus, aku perlu Engkau Tuhan, aku perlu pribadimu. Maka kita harus menyadari, saudaraku, bahwa kita tidak bisa hidup dalam kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kesadaran ini harus muncul di dalam diri kita. Maka kita bisa berkata, Tuhan pegang tanganku ya. Tuhan lindungi aku. Tuhan aku perlu dirimu. Maka kita juga bisa menghayati bahwa kita tidak bisa hidup dalam dosa. Tidak bisa hidup dalam percintaan dunia. Penghayatan ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang hatinya lurus, yang bertumbuh di dalam kedewasaan, yang nuraninya bersih, yang hatinya tidak bengkok, saudaraku. Kalau hatinya bengkok, tidak lurus, tidak dewasa, nuraninya tidak bersih, dia bisa berkata kepada Tuhan, lindungi aku, tolong aku Tuhan. Tapi sementara dia masih hidup dalam dosa, dalam percintaan dunia. Sebenarnya orang-orang seperti ini, saudaraku, adalah orang-orang yang memperdaya Tuhan, melecehkan Tuhan, dan merendahkan Tuhan. Itu orang yang tidak berkualitas sebetulnya. Mereka tidak menghormati Tuhan dan tidak menyembah Tuhan dengan benar. Betul, itu ciri khasnya, dan itu banyak orang seperti itu. Ketika kita belum dewasa, kita ada di dalam sikap hati seperti itu juga. Kita manipulatif, kita memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan sementara kita masih memuaskan kesenangan diri, keinginan diri. Kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam kesucian Tuhan. Karena kita tidak benar-benar cinta Tuhan, itu masalahnya. Makanya kita tidak bisa hidup sungguh-sungguh hidup suci. Karena cinta kita masih dunia, bukan Tuhan. Tapi itu dulu, ya kan saudaraku. Tapi sekarang kita sudah sadar. Amin ya. Kita sadar kita salah dulu. Kita masih kekanak-kanakan. Seakan-akan kalau kita melayani Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan di gereja lokal, menolong masyarakat, berbagi berkat apa yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wah, seakan-akan kita sedang mempiutangi Tuhan. Nah, itu jeleknya manusia loh. Tapi untungnya kita sudah bertumbuh dewasa, terus bertumbuh. Maka kita mulai bisa menanggalkan percintaan dunia. Kita lepasin hobi-hobi, kita lepasin hiburan-hiburan dunia yang mengikat kita. Maka kita baru bisa hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu pun berlevel, saudaraku. Step by step tingkatannya. Tapi nikmati saja prosesnya. Berjuanglah terus sampai klimaks.
Amin, saudaraku. Sementara itu Tuhan perhadapkan kita dengan masalah-masalah yang kadang lebih berat dari masalah-masalah yang pernah kita hadapi sebelumnya. Ini Tuhan izinkan supaya kita bergantung dan berlindung kepada Dia. Aduh Tuhan, berat masalahku. Aduh Tuhan, aku tetap harus berjuang hidup kudus dalam masalah-masalah hidupku. Aduh Tuhan, ini dan itu tetap aku harus tetap menyenangkan Tuhan. Wah, keren saudaraku. Itulah kekristenan. Itu baru kekristenan. Maka Tuhan akan terus menolong kita, menguatkan kita melalui Roh Kudus-Nya. Terus meratap, jatuh, meratap lagi, berjuang supaya gak jatuh di tempat yang sama. Naik kelas lagi, terus berjuang. Dan orang-orang begitu menghormati Tuhan. Itu tanda orang menghormati Tuhan, tanda orang mencintai Tuhan. Mungkin penghormatannya dan cintanya masih belum berkualitas, masih grade 1. Tapi nanti lama-lama saudaraku ya, orang begitu berjuang ya, grade-nya naik. Sampai akhirnya mereka sudah punya cinta yang benar-benar sudah permanen. Wah, itu udah gak bisa lagi berbuat dosa. Udah bukan dunianya soalnya. Dan orang-orang model begini yang mau berjuang ini ya saudaraku, itu layak menerima pertolongan Tuhan. Karena dia hidup dalam kesucian. Meskipun masih jatuh bangun, tapi dia terus berjuang. Dia berjuang. Tuhan tolong itu. Itu pengalaman yang saya alami dengan Tuhan ya saudaraku. Ini cerita cinta saya dengan Dia. Maka dari pengalaman itu maka lahirlah kesaksian hidup dan kebenaran. Akhirnya kita bisa sampai di satu kesimpulan hidup yang kita bisa berkata begini. Ternyata untuk menyelesaikan masalah-masalah berat kehidupan, masalah-masalah berat yang mengacau hidup kita selama ini, hanya ada satu cara. Kesucian hidup. Garis bawah ini saudaraku. Apa hubungannya pastor kesucian hidup dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan, dengan masalah rumah tangga, dengan masalah-masalah hukum misalnya kan? Atau bermasalah dengan siapapun lah. Kok kayaknya gak ada hubungannya pastor? Saya cuma mau katakan semua ada kaitannya. Maka saya mau ngomong begini saudaraku pagi hari ini. Saya mau mengingatkan kepada kita semua. Hadapi masalah hidup kita dengan kekudusan. Dan buktikan bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu melindungi dan membela dirimu, saudaraku. Buktikan itu. Maka ketika kita masuk pada pengalaman ini, hidup kita akan melimpah dengan kecintaan akan Tuhan, keyakinan yang utuh dengan Dia. Kalau sudah terus naik kelas ya gak ada lagi kecurigaan sama Tuhan. Dan ketika kita melimpah dalam kecintaan dengan Tuhan, kita pasti rela berbuat apapun untuk Dia. Ketika kita rela berbuat apapun untuk Tuhan, Tuhan mempercayakan proyek-proyek pekerjaan Tuhan, saudaraku. Tuhan mau pekerjaannya dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul tanggung jawab, haus, rindu menyenangkan hati Tuhan. Orang yang berjuang untuk mencintai Tuhan, buat Tuhan tersenyum, itu kan orang tanggung jawab hidup namanya. Karena memang tugas kita untuk membuat Tuhan tersenyum dalam hidup ini. Kalau ada orang concern sampai aku mau buat Tuhan tersenyum, berarti itu orang tanggung jawab dalam hidupnya. Selain dia mau menyelamatkan dirinya, dia mau menyelamatkan banyak jiwa yang dia kenal. Amin saudaraku. Orang-orang yang sudah rela melepaskan segala sesuatu yang ada padanya untuk Tuhan, itu orang yang luar biasa. Orang-orang model begini, dia benar-benar ingin bertumbuh, menghayati bahwa tanpa kesucian ia tidak layak menerima perlindungan Tuhan. Karena dia tahu aku adalah orang yang harus terus bertumbuh dalam kecintaanku kepada Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Harus semakin cepat. Harus semakin radikal. Maka Tuhan akan mempercayakan orang-orang model begini ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Karena disitulah Tuhan dihibur dan disukakan oleh anak-anak Allah yang berperilaku seperti ini. Ayo saudaraku, mari kita bertumbuh terus. Ayo bertumbuh terus, dan orang-orang yang sungguh-sungguh sampai pada level ini tidak bisa hidup tanpa doa.
ia akan terus rindu mencari Tuhan. Dia gelisah tanpa doa. Kayak ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya kalau tidak berdoa sama Tuhan. Atau gini saudaraku, saya mau kasih gambaran begini. Orang yang tidak berdoa itu seakan-akan dia kehilangan tangan Bapanya. Ngerti ya, ilustrasinya begitu. Itu gambaran Tuhan Yesus. Ketika dia berkata di atas kayu salib, dia berkata begini, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu seakan-akan sepenuh hidupku hilang Tuhan kalau engkau tinggalkan hidupku. Lah itu orang yang seharusnya berdoa itu seperti itu. Ini bukan lebay, tapi ini kenyataan saudaraku. Itu kewajaran. Maka orang yang terus melekat sama Tuhan, penyembahannya makin tulus, kebergantungan sama Tuhannya semakin tulus, tidak manipulatif. Tidak ada kepentingan-kepentingan di balik penyembahannya itu. Dia semakin kuat genggam tangan Tuhan. Dia semakin memburu Tuhan. Dia semakin obsesinya untuk Bapakku harus tersenyum hari ini dengan hidupku. Begitu terus saudaraku. Inilah kehidupan anak-anak Allah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Kita mau di titik itu. Kita harus sampai di titik itu. Ini bukan hanya teori, retorika, teologis. Tetapi ini harus jadi pengalaman hidup. Lewat perjalanan panjang hidup kita. Tidak bisa dicapai sesaat, sekejap. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Gak bisa. Tapi perjalanan panjang seumur hidup. Yang pada akhirnya orang percaya yang benar-benar menghayati. Ia tidak bisa berlindung kepada Tuhan tanpa kekudusan. Dia akan merindukan pulang ke surga. Dan benar-benar bisa merasakan bahwa dunia ini bukan rumahku. Keren saudaraku. Itu goal kita, itu perjuangan kita. Ya. Kita harus sampai di level itu. Bahwa kita tidak bisa berlindung kepada Tuhan tanpa kekudusan hidup. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita baru bisa menghayati bahwa kita harus hidup di jalan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Tidak terikat dengan dosa, tidak terikat dengan percintaan dunia. Itu sesuatu yang harus kita capai dalam hidup ini. Selama napas ini masih ada, jantung masih berdetak. Amin, saudaraku. Selamat pagi ya. Selamat berjuang. Hadapi semua dengan kekudusan. Hiduplah kudus. Tuhan memberkati. God bless you.